Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Nugraha, NPM 24081119005. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan memberikan cara menggunakan Microsoft Excel. Untuk lebih lanjut dan lebih mempercepat, kita langsung ke video. Oke, sesuai dari opening barusan, saya akan memberikan tutorial cara pengoperasian dan atau penggunaan Excel dan Microsoft penggunaan Microsoft Excel. Sini kita cara penggunaannya untuk merekap nilai. Ya, lalu kita bikin terlebih dahulu kolom-kolom atau tabel-tabel. Gimana? Kita bikin dulu tabel yang dimana di dalam tabel itu ada nomor, nama, itu ada kolom ulangan, yaitu dalam ulangan ada yang tertulis, praktek, yaitu dan sikap-sikap itu kehadirannya. Ini rata-rata ulangan yang tertulis, ulangan praktek, dan ini rata-rata sikap atau absen. Di sini ada kolom PTS, itu kalau dulu masih sebutnya ulangan tengah semester, kalau sekarang mah penilaian tengah semester. Ini akhir semester dan ini nilai akhir, dan ini keterangan lulus atau tidaknya. Di sini ada nilai tertinggi, terendah, dan ini ada nilai rata-ratanya dari setiap kolom. Oke, kita masukkan saja. Yang pertama kita masukkan si Udin. Contoh ini contoh. Untuk kedua bisa, kalau yang bagus namanya siapa? Hilman. Ketiga Rama. Keempat Ajis. Bisa 5 namanya, bebas lah. Nah, kalau nama itu bebas sih saya namanya yang teman-teman dekat saya. Bisa Ulan, harus ada perempuannya, sama satu lagi Putri. Oke, di sini kita masukkan nilai-nilainya. Ini contoh untuk nilai ya. Nilainya boleh nilainya 90, 80, 70, 85, Putri 8. Di sini nilai kita berikan random lah, untuk contoh saja. Ada yang 100, ada 90 lagi, 90, 80, 70, 78, 89. Di sini nama-namanya bebas. Maksud saya nilainya bebas karena ini untuk contoh saja. Nilai praktek, nilai tertulis, nilai apapun itu, nilai sikap kah atau nilai
kesehari-harian. Ini nilai sikap ya. Nah, sekarang ini untuk nilai UTS. UTS-nya sini 88, yang lainnya 98. Random lah untuk UTS. Oke, tak. Jadi untuk menentukan rata-rata nilai yaitu sama dengan average ini, lalu dari sini ke atas tutup kurung, itu nilai untuk rata-rata. Sedangkan untuk nilai tertinggi kita sama dengan, lalu sum itu rumusnya, kurung buka, lalu klik dari sini ke sini, tutup kurung tutup, enter. Mohon maaf, itu sama dengan max untuk menentukan nilai tertinggi, lalu klik itu kurung tutup, kemudian sama seperti yang lainnya juga begitu. Untuk menentukan terendah yaitu min, jadi sama dengan rumusnya adalah min, kurung buka, lalu blok di sini sampai ke sini, lalu kurung tutup, enter. Jadi nilai terendah segitu. Sama yang lain juga begitu. Untuk rata-rata tertulis itu seperti rata-rata ini, cuman bedanya ini barisan ini aja. Contohnya seperti ini ya. Sama dengan average ini klik 2 kali, kurung buka, lalu blok dari sini, set, lalu kurung tutup, enter. Ini nilainya. Kalau mau dibuletin, kalau tidak ada koma, klik aja ini. Kalau mau ada koma, pakai aja ini, komanya berapa, seperti itu. Kalau tidak ada koma seperti ini. Kalau nilai rata-rata sama dengan, lalu rumusnya ini average, klik 2 kali, lalu bloknya di sini, karena ini praktek rata-rata untuk praktek dari ini, lalu kurung tutup, enter, maka hasilnya seperti ini. Untuk yang lainnya pun itu sama, yang lainnya pun itu sama. Untuk rata-rata sikap sama seperti tadi, sama dengan average 2 kali, lalu blok untuk rata-rata sikap, kurung tutup, enter. Nah,
Untuk PTS, nilai PTS ini bebas mau berikan apa saja. Nanti untuk nilai akhirnya rumusnya di sini ya, ada sama dengan sum dalam kurung ini contohnya sum dalam kurung ini dan ini tutup kurung bagi 2. Nah, ini hasilnya seperti ini, hasil akhir. Begitupun sama untuk hasil yang lainnya, yaitu sama dengan sum buka kurung, kurung buka, ambil blok sini sama ini, PTS sama PAS nya dari kolom sampingnya, tutup kurung, lalu bagi 2 atau garis miring 2. Itu rumusnya ya, ingat-ingat rumusnya ini. Klik enter, maka keluar nilai akhirnya. Yang menentukan lulus atau tidaknya, kita memasukkan nilai IF, yaitu IF ya, dalam buka kurung, X-nya itu 4 lebih besar dari 75. Jadi lulus atau tidak lulusnya itu. Jadi kenapa kita di sini memberikan angka 75, yaitu untuk menentukan kalau di bawah dari 75, nilainya 75 seperti ini di bawah 75, maka hasilnya tidak lulus. Contoh ya, kita memakai rumus sama dengan rumusnya yaitu IF, klik 2 kali, kurung buka, X 4 lebih besar 75, lalu titik koma, lalu tulis keterangannya lulus, titik koma lagi, mohon maaf, tanda kutip 2, tanda kutip 2, tanda kutip 2, tanda kutip 2, lalu titik koma, tanda kutip 2 lagi, tulis tidak lulus, lalu titik 2 lagi, kurung tutup, lalu enter, maka ada keterangan tidak lulus. Begitupun sama yang lainnya. Jadi kalau di bawah 75 seperti ini 72, maka keterangannya tidak lulus. Kalau di atas 75 semuanya lulus. Jadi begitu. Untuk yang lainnya pun sama, nilai tertinggi, nilai rata-rata, nilai PTS, begitupun Oke, mungkin untuk pengoperasian cara penggunaan Excel dalam membuat tabel untuk nilai akhir atau nilai-nilai maupun nilai harian, rata-rata tertulisnya, rata-rata ulangan prakteknya, ini sikap atau kehadiran, PTS dan UTS. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, dan nilai akhir. Kemudian ini ada yang tertinggi, yang terendah dari setiap mahasiswa yang mengikuti ulangan ini. Ada 90, yang terendahnya 65. Jika kurang dipahami atau ya sulit kurang dipahami, bisa ditulis di komentar yang channel saya ini dalam video ini. Nanti saya akan berikan penjelasan yang lebih detail. Mungkin sekian dari yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangannya dalam mohon maaf bila ada kekurangannya,
karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk rekan-rekan yang menonton video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.